Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Baik, tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan untuk saudara Irfan bisa dipimpin berdoa terlebih. Ya, terima kasih untuk saudara Irfan ya. Ini Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya. Jan udah masuk belum? Udah. Regita mana Regita? Halo Pak. Ya, ya. Nah, Sandi ada? Ya, tolong Sandi perhatikan dengan baik ya, dengan bermain-main aja. Nah, ini udah semangat belum ini udah memulai kegiatan pembelajaran? Udah Pak. Nah, kalau sudah, kita pembelajaran pada pagi hari ini akan segera dimulai. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan KIKD, Kompetensi Dasar yang berkaitan dengan administrasi pajak. Nah, baik, untuk memulainya kita silakan kalian bisa menyimak. Nah, pada pertemuan yang kedua ini di materi pembelajaran ini kita akan menjelaskan tentang konsep dasar perpajakan. Kita mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Nah, adapun indikator pencapaian yang harus kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu kita bisa menjelaskan pengertian pajak, mengidentifikasi ciri dan fungsi pajak, memahami hukum dan teori pajak, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis pajak, dan yang terakhir membandingkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adapun tujuan yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian pajak sesuai dengan Undang-Undang KUP. Yang kelima, membandingkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sesuai dengan Undang-Undang KUP. Adapun materi yang harus kita pelajari. Nih, sebelum memulai ke materi, silakan kalian analisis terlebih dahulu masalah yang ada di kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ini analisis masalahnya. Sebelumnya kalian sudah dibagi kelompok kan? Ya, sudah dibagi kelompok ya. Ini terlihat jelas. Terlihat jelas atau tidak? Nah, kelompoknya kemarin sudah dibagi. Satu kelompok itu ada 4 sampai dengan 5 orang. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Bagi siapa yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Raise hand ya. Nanti silakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Waktunya habis. Nah, ini kan masalahnya stabilitas ekonomi sangat diperlukan dalam kondisi krisis, dan kebijakan perpajakan yang tepat diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi perekonomian. Kebijakan pajak merupakan bagian dari kebijakan ekonomi, sehingga secara teori dapat diasumsikan bahwa pembuat kebijakan akan merespon bahwa pengurangan beban pajak atau penundaan pembayaran pajak akan membantu masyarakat dalam menghadapi masalah likuiditas yang mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi. Dengan pengurangan beban pajak diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas usahanya, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai. Nah, pertanyaannya, kondisi pajak di masa pandemi membuat pemerintah menerapkan berbagai kebijakan di sektor pajak dalam menjaga kestabilan perekonomian. Nah, dari permasalahan tersebut, kebijakan apa yang harus diambil dalam meningkatkan pendapatan pajak?
pajak. Terus bagaimana peran penting pemerintah tersebut? Ya, Pak. Ajeng. Ya, dan Ajeng, silakan. Menurut Ajeng, kelompok Ajeng apa? Kalau cara biar sektor pajak menstabilkan perekonomian itu jadi kebijakan pajak itu harus diturunin gimana sih? Kayak dikurangin gitu loh Pak beban pajaknya supaya orang-orang tuh banyak yang bayar pajak, jadi meringankan gitu lah Pak. Jadi kan Ya. stabilitas ekonomi bakalan stabil gitu. Ya, betul. Jadi, barangkali ada yang menambahkan dari kelompok lain, silakan. Kelompok lain siapa yang bisa menambahkan? Ya, si Maila, mikrofonnya dinyalain. Dikasih sanksi yang tegas aja tuh Pak, buat yang kayak nggak bayar pajaknya gitu, kan pajaknya juga kan buat mereka juga. Ya, ini sangat kompleks sekali ya kaitan dengan masalah perpajakan. Itu jawaban dari Ajeng dan Siti Maila ini cukup bagus. Nah, tepuk tangan untuk mereka ya. Ya, ini seperti yang dijelasin di sini bahwa pajak menurut undang-undang itu adalah kontribusi kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan. Ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Nah, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Materi yang selanjutnya tentang ciri dan fungsi pajak udah tadi. Nah, sekarang masuk ke fungsi pajak. Nah, fungsi pajak itu ada budgeter dan reguler. Nah, ya. Nah, fungsinya banyak sekali ya. Kalau secara umum misalkan fungsinya untuk membiayai pengeluaran negara dan mengatur kebijakan pemerintah dalam hal pungutan pajak. Tadi yang sudah dijelaskan untuk pengeluarannya kan banyak, misalkan untuk membiayai sekolah, jalan, gedung-gedung pemerintah dan lain-lain. Kalau reguler berarti pengaturannya, besarnya tarif yang digunakan berapa itu ada di fungsi reguler, pengatur kebijakan tentang pajaknya. Nah, kalau sudah mengerti, kita masuk ke materi yang ke slide-nya selanjutnya tentang hukum dan teori pajak. Nah, pajak ini ada hukum dan teorinya ya. Yang pertama ada hukum pajak, itu ada hukum material dan hukum formil. Nah, kalau material berarti merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Apa yang harus dikenakan pajak dan berapa besarnya pajak. Sedangkan hukum pajak formil ini merupakan peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material. Jadi kebalikan dari hukum material ya kalau formil. Begitu seperti itu. Seperti itu. Paham? Paham semuanya? Ya. Paham. Nah, kalau paham kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya tentang teori pajak. Ini teorinya ada 5. Ini ada asuransi, kepentingan, gaya pikul, kewajiban mutlak, dan teori asas gaya beli. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama, pajak itu dibagi menjadi 3, ada pajak golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Kalau golongan apa? Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak langsung itu tidak bisa dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain. Jadi langsung kepada wajib pajak. Contohnya ada pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak tidak langsung ini, kalau yang tadi bisa dibebankan, tidak bisa dibebankan. Kalau yang tidak langsung berarti apa? Bisa diwakilkan. Nah, bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? Pak. Ya, PPN. Kemudian ada pajak menurut sifat. Ini subjektif dan objektif. Kalau subjektif berarti Orang tua itu nuannya apa sih? Kalau orang mah objek, apa ke bawah sih? ya, kalau subjek itu berarti wajib pajaknya. Kemudian kalau objek berarti dilihat dari objeknya. Objeknya misalkan kita punya bangunan, berarti yang dilihat adalah bendanya.
Ya, Dendanya. itu contohnya PBB. Ya, Pak. Kalau pajak subjektif, contohnya apa? PPh, PPN, dan seterusnya. Kemudian ada lembaga pemungut. Nah, ini ada pajak negara dan pajak daerah. Kalau pajak negara berarti dipungut oleh siapa? Negara. Pemerintah pusat. Negara dan daerah. Kalau negara itu dipungut oleh pemerintah pusat, ada PPN, contohnya PPh, terus PPNBM, Pajak bangunan. dan seterusnya. Kalau pajak daerah itu banyak sekali, namanya. Baliho. Nah, itu namanya Pajak pajak apa? reklame. Ya, pajak reklame. Pajak Terus, reklame. Pajak restoran, Pak. nah, restoran, hotel, Pajak dan hotel. seterusnya. Nah, ini kemudian terakhir ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Ini ketentuan umumnya, pajak ini diatur sesuai dengan undang-undang dan perubahannya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan diubah menjadi Nomor 16 Tahun 2000. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan sekarang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ini perubahan yang terakhir. Nah, kemudian ada tata caranya. Ini ada dasar pengenaan pajak, asas penghitungan pajak, dan sistem penghitungan pajak. Nanti ini akan dijelaskan di pertemuan yang kedua ya untuk ketentuan. Silahkan buka e-learning terlebih dahulu. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok yang sudah dibuat kemarin. Ya, ini ada soal tentang latihan siswa. Nah, nanti silahkan kalian bisa isi tugasnya. Nah, diskusikan. Nanti kita akan presentasikan bersama-sama dalam bentuk PowerPoint-nya. Pada hari ini kita telah belajar tentang apa saja? Pengertian, Pajak, hukum pajak, teori pajak. ya, Ciri-ciri terus pajak. ciri-ciri pajak. Nah, ini kesimpulannya. Kalau masalah yang di atas itu kesimpulannya, dalam mengatasi permasalahan kondisi perpajakan di saat COVID terkait wajib pajak, perlu dibuat suatu kebijakan fiskal dalam rangka mendorong stabilitas perekonomian yang dapat diwujudkan melalui peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Di samping itu juga harus dilakukan sosialisasi. Nah, ini penting sekali sosialisasi dalam rangka meningkatkan stabilitas perekonomian sehingga dapat meningkatkan pendapatan sektor pajak. Nah, untuk minggu berikutnya nanti kalian silahkan pahami materi yang tadi berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nanti silahkan kalian kerjakan tugas LKPD-nya yang ada di e-learning, kemudian kalian upload ya. Nanti kalian presentasikan di minggu kedua. Baik, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Sebelum kegiatan ini diakhiri, kita silahkan pimpin doa terlebih dahulu untuk penutupnya. Silahkan dipimpin oleh Fauzan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan minggu ini, Jadi masih mari kira-kira kita kitanya bingung berdoa. hitungnya gitu. Doa dimulai. Yang ibunya Ya, terima Udah. kasih Pak. untuk saudara Fauzan yang telah berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan Amin. datang. bantuan. Nah, tentunya Semoga untuk Pak. Ini nggak Nah, bisa tetap ditolongin. semangat untuk belajar ya. Tetap harus menjaga kesehatan. Jadi Assalamualaikum ngambek warahmatullahi Bu, wabarakatuh. ke Bang Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aturannya